Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Karina dengan NIM C0025031. Saya berasal dari Prodi Keuangan Daerah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pemungutan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah mekanisme pembayaran cicilan atau angsuran pajak penghasilan, yaitu PPh, yang dilakukan wajib pajak atau dipotong pihak ketiga dalam tahun pajak yang sama saat penghasilan diperoleh. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak akhir tahun dan menghindari penumpukan utang pajak yang dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total PPh terutang di SPT tahunan. Pelunasan ini umumnya dilakukan setiap bulan, namun dapat disesuaikan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan untuk memastikan kepastian dan kemudahan pembayaran. Selanjutnya yaitu ada tujuan pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Yang pertama yaitu ada meringankan beban pajak melalui sistem cicilan atau angsuran wajib pajak. Kedua yaitu ada tidak merasa berat untuk melunasi utang pajak sekaligus saat akhir tahun pajak. Ketiga yaitu ada kebutuhan penerimaan negara, fungsi budgetnya, memastikan pemerintah. Keempat itu ada memiliki dana yang cukup setiap bulannya untuk membiayai pengeluaran negara. Kelima yaitu ada pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Keenam yaitu ada meningkatkan kepatuhan dan disiplin, mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin, membayar pajak secara tepat waktu, kepastian hukum dan kemudahan sebagai mekanisme pelunasan pajak yang sudah diatur untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi wajib pajak. Nah, selanjutnya itu ada dalam memenuhi kewajiban pajaknya, kredit pajak, pengurangan pajak, pajak yang disetorkan atau dipotong dalam tahun berjalan dapat menjadi kredit pajak, pengurangan pada akhir tahun, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan saat pelaporan SPT tahunan menjadi lebih kecil. Selanjutnya yaitu ada macam pembayaran pajak penghasilan. Yang pertama yaitu ada PPh pasal 22, adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, instansi tertentu, atau badan usaha, swasta ataupun pemerintah atas aktivasi impor, pembelian barang atau penjualan barang mewah. Ini merupakan cicilan PPh dalam tahun berjalan, di mana pembeli atau importir membayar pajak di muka yang nantinya dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Tarif umum umumnya sebesar 1,5% dari harga beli, tidak termasuk pajak penghasilan. Untuk pembelian barang impor, barang tarifnya berbeda tergantung jenis barang dan angka pengenalan importir. Selanjutnya yaitu ada PPh pasal 23, pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong. PPh pasal 21, tarif 15% dikali penghasilan bruto untuk bunga, dividen, royalti, dan hadiah, dan tarif 15% dikali penghasilan neto untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Selanjutnya yaitu ada PPh pasal 24, pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terutang dalam negeri, menghindari pajak berganda. Pasal ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menghindari pajak berganda, di mana wajib pajak dapat mengurangkan pajak yang telah dibayar di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri terhadap total pajak terutang di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada pasal 25. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak dalam negeri untuk memanfaatkan pajak yang telah dibayarkan di luar negeri sebagai pengurangan kredit pajak terhadap total pajak terutang di Indonesia. Berbeda dengan pasal-pasal sebelumnya yang merupakan pemotongan oleh pihak lain.
PPh pasal 25 adalah pembayaran angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun berjalan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak agar tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar sekaligus di akhir tahun saat pelaporan SPT tahunan. Selanjutnya yaitu ada PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri (WPLN), baik orang pribadi maupun badan yang bersumber dari Indonesia. Sama seperti pasal 22 dan 23, pajak ini dipotong di dalam tahun berjalan saat transaksi terjadi. Namun, khusus ditunjukkan untuk pihak asing yang bukan merupakan bentuk usaha tetap di Indonesia. Pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lain yang diterimanya, tarifnya yaitu 20% dikali penghasilan bruto. Selanjutnya yaitu ada pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang selanjutnya itu ada pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Sekian penjelasan mengenai pemungutan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.